Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Selamat datang di berbagai media prakarya budidaya kelas 7. Kali ini akan saya sampaikan bab 4 pertemuan 2 materi prakarya tentang tahapan budidaya tanaman obat. Semoga menjadikan motivasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan kita untuk melakukan budidaya tanaman obat. Bentengi rumah dengan tanaman obat. Selama ini tidak banyak yang mengetahui manfaat dari tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Padahal bisa saja tanaman tersebut merupakan tanaman obat yang turun-temurun digunakan untuk metode pengobatan herbal. Silakan anak-anak untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah kalian minimal 3 tanaman obat. Di sini akan saya berikan contoh, misalkan sirih, kemudian temulawak, cipluan, jeruk nipis, kumis kucing, rosella. Mudah-mudahan kalian segera melakukan tahapan budidaya tersebut minimal 3 tanaman obat. Kompetensi dasar 3.4 memahami tahapan budidaya tanaman obat. 4.4 mempraktikkan tahapan budidaya tanaman obat. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami tahapan budidaya tanaman obat, 2. Menjelaskan tahapan budidaya tanaman obat, 3. Membuat perencanaan tahapan budidaya tanaman obat yang terjadwal, dan selanjutnya kalian bisa melakukan tahapan budidaya tanaman obat minimal 3 jenis tanaman obat, dan nanti silahkan didokumentasikan dan dibuat kirim laporan ya, seperti biasa yang kalian lakukan pada budidaya tanaman sayuran. Untuk petunjuk selanjutnya silahkan disimak penjelasan ini. Perencanaan tahapan budidaya tanaman obat. 1. Menentukan jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan. 2. Menentukan tempat. 3. Membuat jadwal kegiatan budidaya tanaman obat mulai dari persiapan media tanam, persemaian, pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen serta pasca panen. Silahkan kalian rencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan tahapan budidaya tanaman obat. Setelah itu menyusun kebutuhan sarana dan alat atau saprodi. 5. Menentukan tugas setiap individu untuk 3 jenis tanaman obat. Tahapan budidaya tanaman obat. Setelah kalian melakukan observasi dan wawancara kegiatan budidaya tanaman obat yang sudah saya jelaskan dan saya tugaskan pertemuan sebelumnya, media tanam yang ada di lingkunganmu, saya harapkan kalian akan termotivasi memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman obat keluarga minimal 3 jenis tanaman dan limbah organik yang belum dikelola dengan baik yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Bercocok tanam menjadi salah satu kegiatan positif yang dapat dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Pekarangan rumah bisa dimanfaatkan sebagai media tanam yang sangat bagus, terutama digunakan untuk menanam tanaman obat guna menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Banyak manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya 1. Membuat rumah kita semakin asri. 2. Pemanfaatan lahan kosong menjadi lebih produktif.
3. Makanan yang dikonsumsi dari lahan pekarangan lebih bersih, sehat, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. 4. Menghemat pengeluaran dan menambah pendapatan keluarga kalau mau dijual. 5. Menanam dengan media bahan pekarangan sangat mudah dilakukan. Penanaman dapat dilakukan langsung di tanah atau menggunakan polybag, atau memanfaatkan sampah organik bekas kemasan. Menjadi lebih sehat karena merawat tanaman menjadi suatu kegiatan yang membutuhkan energi lebih dan dapat menjadi alternatif berolahraga di masa pandemi COVID-19. Persiapan saprodi budidaya tanaman obat. 1. Peralatan: menanam di kebun atau pekarangan secara langsung, cangkul untuk membuat bedengan, garpu untuk menggemburkan tanah, koret untuk membersihkan gulma, gembor untuk menyiram tanaman. 2. Menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan, bisa dilakukan dengan polybag, pot, wadah dari limbah anorganik, sekop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, dan cangkul. 2. Persiapan bahan: media tanam, tanah, pupuk kompos, dan pupuk kandang. Kemudian pembibitan, bibit biji atau bibit vegetatif, dan pestisida nabati. Budidaya tanaman obat dalam pot dan polybag. Keuntungan dan kelebihan inovasi pot polybag. 1. Memanfaatkan ruang kosong untuk menyokong kebutuhan dapur. 2. Menambah keindahan alami lingkungan. 3. Menciptakan taman cantik di lahan terbatas. 4. Meningkatkan suplai oksigen di lingkungan sekitar. 5. Tanpa melakukan olah tanah, mencangkul atau membajak. 6. Lebih fleksibel karena dapat dengan mudah diletakkan di mana saja. 7. Relatif murah dan mudah pembuatannya. 8. Mengatasi banjir. B. Menyiapkan tempat tanam. 1. Pot dan polybag. Pemilihan jenis dan ukuran diameter pot dan polybag disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Tanaman tahunan, tanaman obat buah, pilih pot berbahan drum, kaleng, atau pot dengan ukuran diameter sekitar 60 cm. Tanaman obat biofarmaka, misalkan jahe, kencur, kunyit, dan lain-lain, bisa menggunakan diameter 20-30 cm. Pembibitan tanaman obat dengan biji. 1. Persiapan media dan tempat persemaian. Media yang digunakan adalah menggunakan media tanah dicampur pasir dan pupuk organik. Tempat yang digunakan adalah bak persemaian atau tray, atau bisa langsung di polybag. 2. Persiapan biji. Biji yang digunakan berasal dari buah yang sudah masak, bersih, dikeringkan, dan dikelompokkan berdasarkan keseragaman biji. 3. Persemaian. Biji yang sudah steril siap ditanam di bak persemaian dilubangi tegak lurus dengan kedalaman 2-3 cm dan jarak tanam antar biji 2-3 cm. Kemudian biji dimasukkan ke dalam lubang dan ditutupi dengan tanah atau dengan abu. Setelah itu, bak persemaian dinaungi menggunakan plastik agar udara lebih lembab sehingga biji lebih cepat berkecambah. Menyiapkan media tanam. Tanaman yang ditanam dengan menggunakan pot, polybag, dan drum perlu disiapkan media tanam berupa campuran. 1. Bagian tanah bagian atas atau topsoil, ya. 1 bagian arang skam. Gambarnya ini, ya. Ini dengan media tanam untuk pot atau polybag. Kemudian ini pengolahan tanah di lahan yang luas, dan ini penanaman dengan cara vegetatif, memindahkan dari polybag ke tempat pembibitan yang ke tempat media tanam yang lebih besar.
Budidaya Rosella. Si merah kaya manfaat. Rosella atau yang sering dikenal dengan nama frambosen merupakan bagian utama yang dimanfaatkan dari tanaman Rosella ini adalah bagian kelopak bunganya yang berwarna merah tua menyala. Warna merah tua pada Rosella menandakan bahwa Rosella mengandung antosianin dan flavonoid. Merupakan tanaman semusim yang hanya mengalami satu kali masa produktif. Tanaman dengan nama ilmiah Hibiscus sabdarifa ini dapat tumbuh subur pada ketinggian 10 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Pertumbuhan tanaman ini akan optimal pada suhu 20 sampai 34 derajat Celcius dan bisa tumbuh mencapai ketinggian 1 sampai 3 meter. Kegunaan paling utama dari kelopak bunga Rosella ini adalah sebagai bahan baku pembuat sirup. Bisa untuk jadikan bahan minuman seperti teh Rosella dan obat-obatan herbal, serta untuk pewarna makanan. Tanaman Rosella dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti menurunkan panas, mengurangi kekentalan darah, membantu melancarkan air seni, meluruhkan dahak, menurunkan tekanan darah atau tensi, serta dapat digunakan sebagai bahan antiseptik dan antibakteri. Persiapan benih. Benih diambil dari buah Rosella yang sudah tua yang dicirikan dari kulit buah berwarna coklat. Buah dipisahkan dari kelopaknya, dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hingga 5 hari. Bila buah sudah kering, buah akan pecah dan biji-biji dalam buah akan keluar. Persiapan lahan. Tanah diolah dan diberi pupuk kandang, digaru agar rata, lalu dibagi dalam biddingan, dipisahkan dengan parit yang sama panjangnya dengan biddingan. Selanjutnya untuk penanaman, benih dapat langsung ditanam atau disemaikan terlebih dahulu. Bila benih langsung ditanam di lapangan dalam satu lubang, ditanam 3 benih. Sedangkan untuk benih yang sudah disemai, cukup 1 bibit dalam satu lubang. Benih yang disemai memerlukan waktu 5-6 minggu untuk dapat dipindahkan ke lapangan. Jarak tanam Rosella yaitu 12 x 12 cm, 15 x 15 cm, 12,5 x 15 cm, 12,5 x 20 cm atau 20 x 20 cm. Pemeliharaan. Perawatan tanaman Rosella terbilang mudah asal cukup air dan sinar matahari. Namun perlu diingat bahwa air tidak boleh menggenang agar akar Rosella tidak membusuk. Pemupukan. Pupuk dapat diberikan jika tanaman mencapai umur 3-8 minggu. Jenis pupuk yang diberikan adalah urea. Sedangkan jika tanaman telah berusia 1 hingga 2 bulan, pupuk yang diberikan adalah campuran antara urea dan NPK dengan perbandingan 4:3. Selanjutnya panen. Rosella mulai berbunga pada bulan keempat hingga ke-6. Panen dilakukan dengan memotong kelopak bunga yang sudah tua dengan ciri ukuran kelopak sudah maksimal, warna kelopak bunga merah tua, kulit biji mulai menguning, kemudian biji berwarna coklat tua, bukan hijau lagi. Selanjutnya pasca panen. Kelopak Rosella harus dipetik dengan menggunakan gunting di bagian tangkai bunganya agar lebih mudah dan tidak merusak batang pohonnya. Panen dilakukan secara bertahap setiap 2 minggu. Panen dapat diulang hingga 4-5 kali. Kemudian, bagian biji diambil dengan mengiris bagian belakang kelopak dan mendorong bagian bijinya dari belakang sehingga biji terpisah dari kelopaknya. Kelopak kemudian dicuci bersih, dijemur dengan sinar matahari selama 3 hari. Ya, ini sudah kering dan ini sudah dikemas. Selanjutnya, cara budidaya jahe merah. Jahe merah memiliki fungsi aktivitas sebagai imunomodulator, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh manusia.
Efek ini mampu mencegah sekaligus membantu pemulihan tubuh akibat virus. Oleh karena itulah jahe merah sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, utamanya ketika adanya serangan virus secara masif. Dengan begitu, ada banyak pasar yang mau membeli hasil panen dengan harga mahal. Jahe merah merupakan varietas unggul karena memiliki kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi dibandingkan varietas jahe lainnya. Rutin minum olahan jahe merah dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan tentunya menyehatkan. Berikut ini prospek budidaya jahe merah. 1. Mudah dan minim lahan untuk pengembangannya. Permintaan jahe merah untuk bahan baku industri herbal nasional ataupun internasional. Serta dari segi perawatan dan modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah tahapan cara budidaya jahe merah. 1. Syarat tumbuh jahe merah. A. Jenis tanah. Jahe merah mempunyai jenis tanah yang subur, gembur, dan memiliki bahan organik tinggi. Pada tanah subur dan gembur yang dicangkul dengan baik akan menghasilkan rimbang jahe merah yang besar dan banyak. B. Suhu dan iklim. Suhu udara yang optimum bagi tanaman jahe merah adalah antara 19-30 derajat Celcius. Pertumbuhan terbaik dapat dicapai pada daerah yang memiliki curah hujan kisaran 1000 sampai 4000 mm per tahun. Bila ditanam di daerah yang memiliki curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun, maka sistem pengairan harus diusahakan cukup dan tertata baik. Tanaman jahe merah dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Pertumbuhan yang paling baik adalah pada penanaman awal musim hujan. C. pH tanah. Jenis tanah yang ideal untuk budidaya jahe merah adalah tanah ringan dengan bahan organik tinggi. Tanah lempung berpasir yang terbebas dari genangan air. Ukuran pH tanah yang disarankan adalah 6,8 sampai 7. Selanjutnya, 2. Pemilihan bibit tanaman jahe. A. Ciri-ciri benih jahe merah yang baik. 1. Jahe merah memiliki bentuk rimpang dan besar. 2. Kondisi jahe merah masih segar, tidak berkerut, masih memiliki kadar air melimpah. 3. Rimpang jahe sehat dan tidak memiliki cacat akibat hama atau penyakit. 4. Warna yang dimiliki oleh rimpang berwarna merah cerah dan merah menyala. 5. Benih memiliki bentuk, ukuran, dan warna seragam. 6. Terhindar dari bahan asing, biji tanaman lain, kulit, kerikil, serta gangguan hama penyakit. B. Ciri-ciri bibit jahe merah yang baik. Bibit berasal dari kebun secara langsung. Bibit berasal dari tanaman yang cukup umur atau berasal dari rimpang yang telah berumur kurang lebih 10-12 bulan. 3. Bibit setidaknya sudah memiliki 3 daun sejati. 4. Bibit berukuran seragam. 5. Bibit warna cerah dan tidak ada tanda-tanda serangan hama penyakit. Jadi ini cara budidaya. Ada 1 dengan benih, yang kedua adalah dengan bibit. Selanjutnya anak-anak, cara menyemai bibit jahe. 1. Tutup biddingan dengan jerami hingga 10 cm. 2. Letakkan rimpang benih jahe merah di atas jerami tersebut dengan disusun secara merata. Pastikan tidak ada yang bertumpuk-tumpuk. 3. Tutup kembali jajaran rimpang jahe merah tersebut dengan jerami setebal 5-10 cm. 4. Letakkan kembali rimpang benih jahe merah di atasnya, kemudian tutup kembali dengan jerami. 5. Lakukan hal tersebut hingga terdapat 4 susunan lapis rimpang benih jahe merah. 6. Sirami biddingan pembibitan tersebut dengan air secukupnya agar kelembapan terjaga. Selanjutnya, cara memilih bibit jahe berkualitas. Setelah 2 minggu, biasanya rimpang sudah bertunas. Bila bibit bertunas, lakukan pemilihan bibit agar tidak terbawa bibit berkualitas rendah. Begini caranya. 1. Buka jerami penutup rimpang jahe. 2. Pilih bibit yang sudah bertunas di setiap mata tunasnya. 3. Bibit hasil seleksi itu dipotong berdasarkan mata tunasnya. 4. Pastikan setiap potongan memiliki 3-5 mata tunas. 5. Berat masing-masing potongan bibit 40-60 gram.
6 bibit siap untuk dipindah tanam ke lahan yang lebih luas. Persiapan lahan menanam jahe merah: 1. Gemburkan tanah dengan mencangkul. 2. Buat bedengan selebar 1 meter, atur tingginya sekitar 25-30 cm. 3. Jangan lupa antar bedengan tetap diberi jarak 50 cm dan buatkan juga parit agar air tidak menggenang ketika air hujan. 4. Atur lubang media tanam dengan jarak 25 x 25 cm, kedalaman sekitar 25-30 cm. 5. Sirami dengan air hingga lembab dan basah. Cara tanam jahe merah. Proses pemindahan bibit jahe merah. Proses menanam jahe merah selanjutnya adalah memindahkan jahe merah bertunas tersebut ke dalam media tanam bedengan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa bibit jahe merah bertunas itu tidak dalam keadaan membusuk atau terserang hama penyakit. Selanjutnya, cara penanaman jahe merah. Proses penanaman yang tepat akan menjadi proses untuk menunjang pertumbuhan bibit jahe siap semai dalam lahan tanam. 1. Masukkan bibit jahe yang sudah bertunas ke lubang tanam yang sudah dibuat. 2. Jika sudah dimasukkan ke dalam lubang, tutup lagi dengan tanah atau dengan abu. 3. Jangan tutup terlalu rapat, terutama pada bagian tunasnya. Tujuannya agar bibit jahe merah bisa tumbuh lebih leluasa. 4. Tunas jahe merah akan mulai tumbuh dan berkembang setelah 2 minggu. Cara perawatan tanaman jahe merah. Penyiangan dapat dilakukan dengan menyingkirkan gulma ataupun tanaman liar yang berada di sekitar tanaman jahe tersebut. Penyiangan ini dilakukan dengan tujuan agar nutrisi yang ada di dalam tanah tersebut tidak direbut oleh gulma atau tanaman liar yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman jahe tersebut. Selain itu juga mengganti jahe merah yang tidak tumbuh dengan sehat atau normal, ataupun jahe merah yang bibitnya tadi tidak bisa tumbuh atau mati. Selanjutnya, waktu penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan dengan intensitas penyiraman sekitar sehari sekali. Lakukan penyiraman pada pagi atau sore hari. Penyiraman tetap harus memperhatikan kondisi tanaman, jangan sampai tanaman terlalu tergenang air. Cukup biarkan tanah pada tanaman jahe tersebut dalam kondisi tanah yang lembab. Pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit, taburkan anti jamur fungisida untuk mencegah jamur pada tanaman jahe merah. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, anak-anak. Cara budidaya tanaman obat. Yang pertama tadi dari tahapan budidaya tanaman obat secara generatif dengan biji, contohnya adalah rosella, dan dengan rimpang, contohnya adalah jahe merah. Selanjutnya, tugas mandiri praktek budidaya tanaman obat, ya. Setelah kalian melakukan observasi, ya, rancang kegiatan budidaya tanaman obat sesuai daerah setempat di rumahmu, minimal 3 jenis tanaman obat. Gunakan informasi dari hasil observasi dan wawancara atau berdasarkan hasil bedah buku atau sumber referensi yang telah kamu dapatkan. Atau sudah saya berikan informasi tadi jenis-jenis tanaman obat yang bisa kamu budidayakan di rumah di awal penjelasan ini tadi. Jenis-jenis bisa sireh, ya, kemudian jahe merah, rosella, yang merupakan bermanfaat bagi imunomodulator kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Buatkan jadwal kegiatan budidaya dan pembagian tugas, lihat LK5. 4. Siapkan alat dan bahan dengan tepat sesuai rencana. 5. Praktekkan setiap tahapan budidaya. Rawatlah tanaman dan amati setiap perkembangannya. Tuliskan setiap hasil pengamatan pada lembar pengamatan yang telah disediakan di LK6. 8. Foto atau gambarkan setiap tahapan kegiatan. Dan
diwujudkan dalam bentuk laporan. Kalian kirim ke Google Formulir yang seperti biasa kamu lakukan pada budidaya tanaman sayuran kemarin. Lembar kerja LK5, ya, jenis tanaman obat apa, dan seterusnya sampai ke bawah, mulai pembibitan sampai pasca panen. Kemudian untuk LK6, jenis tanaman obat, tempat menanam, tanggal tanam, ya, umur tanaman, 1 masa tanam, 2 masa tanam, dan seterusnya, tingginya berapa, jumlah daun berapa, dan keterangan. Lembar kerja LK7, ya, nama siswa siapa, kelas, absen, perencanaan, ini untuk laporannya, ya, perencanaan, mempersiapkan sarana produksi, proses budidaya, dan evaluasi kegiatan budidaya tanaman obat. Tugas ini kalian kumpulkan sebelum penilaian akhir tahun untuk semester ini, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan motivasi untuk melakukan budidaya tanaman obat di rumah untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah kalian, pekarangan kalian, ya. Bisa kamu lakukan di langsung lahan lahan yang tanah. Kemudian juga bisa dilakukan dengan lahan terbatas dengan polybag atau kresek dan sampah anorganik. Segera lakukan tahapan budidaya tanaman obat minimal 3 jenis tanaman dan dokumentasikan semua kegiatan tahapan tersebut. Jangan menunda pekerjaan dan tugas agar tidak menumpuk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan yang ketiga untuk bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.